الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita ilmu usul al-bidah. Kita masuk ke pasal yang ke-7, yaitu mengenai pembahasan hubungan nas-nas yang umum dengan petunjuk salafus salih. Karena telah kita sedikit berikan contoh pada pertemuan kemarin, terkadang ikhwatul Islam, seseorang menemukan suatu hadis yang sifatnya umum, kemudian dia praktekkan, dia tanpa melihat bagaimana praktek daripada salafus salih. Misalnya, apabila seseorang menemukan suatu hadis, salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. Ya, Rasulullah mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Kemudian ada beberapa orang misalnya masuk ke masjid, kemudian mau sholat tahiyat masjid. Akhirnya salah seorang mereka mengusulkan bagaimana kalau kita sholat tahiyat masjidnya secara berjamaah saja. Ya, dengan alasan hadis tadi, katanya sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Tentu kita katakan bahwa pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang batil. Kenapa? Betul memang, hadis itu menunjukkan bahwa salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian, akan tetapi tidak pernah ada pengamalan dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya. Mereka melaksanakan salat tahiyat masjid ataupun salat yang rawatib atau yang lainnya, ya selain salat fardu dengan cara berjamaah. Ikhwatal Islam, maka dari itulah betapa pentingnya kita memahami suatu dalil, ya, dengan cara melihat bagaimana praktek daripada salafus salih. Maka Syekh Ali berkata, mimma la yakhfa ala ahadin fadlus salaf. Sudah tidak tersembunyi lagi pada seorang pun bagaimana keistimewaan dan keutamaan salafus salih. Wa tazkiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum. Demikian pula rekomendasi yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka, ya, di mana beliau memuji cara beragama mereka dan mengikuti jalan mereka tentu lebih baik daripada mengikuti orang-orang yang menyelisihi mereka. Ulama-ulama salaf terdahulu mengisyaratkan supaya kita berpegang kepada hadjus salaf, yaitu petunjuk salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, Rasulullah SAW memuji mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berkata Abu Aliyah rahimahullah, alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yatafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada perkara yang pertama yang mereka dahulu di atasnya sebelum berpecah belah. Berkata Al-Imamul Auza'i, Abu Amr, Abdurrahman bin Amr, beliau berkata, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum. Dan berhentilah di mana mereka berhenti, yaitu kaum salafus salih itu berhenti. Wa qul bima qalu, ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Wa kufa amma kafu anhu, dan tahan dari apa yang mereka menahan darinya. Wasluk sabila salafika salih, dan telusurilah jalan salafus salih. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka. Nasihat-nasihat dari para ulama untuk kita berpegang kepada pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat banyak sekali, ya akhi. Karena memang itu sangat penting sekali. Jadi dalam memahami dalil, dalam melihat bagaimana praktek daripada dalil-dalil Rasulullah SAW.
Nah, oleh karena itulah, kalau kita tidak melihat bagaimana praktek dari kalangan salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pasti kita akan jatuh kepada kesalahan yang fatal dalam memahami dalil. Kenapa akhi a'azzani Allah wa iyyakum, untuk memahami suatu dalil yang sifatnya umum, kita pun harus mengetahui bagaimana tata cara melakukan atau mempraktekannya. Seperti contoh tadi, ya, apabila seseorang sholat berjamaah, sholat rawatib berjamaah, tentu kita semua berkata bahwa itu adalah perkara yang batil, perkara yang salah. Bagaimana dengan mereka berdalil dengan hadis sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian? Kita katakan ya, akan tetapi tidak pernah ada pengamalan dari salafus saleh, dari sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in, bahwa mereka sholat rawatib itu dengan cara berjamaah. Tidak pernah ada pengamalan dari salafus saleh bahwa mereka sholat duha itu secara berjamaah, atau sholat istikharah secara berjamaah. Yang ada adalah mereka sholat berjamaah itu untuk sholat 5 waktu, atau sholat tarawih. Adapun selain itu mereka tidak berjamaah. Ini butuh kepada pemahaman atau pengamalan daripada para sahabat itu. Kalau misalnya ada orang berdalil dengan keutamaan sholat. Kalau misalnya ada orang misalnya sholat, dia membuat suatu sholat, misalnya sholat hari Rabu. Dia menamainya dengan mengatakan sholat hari Rabu. Kemudian dia berdalil bahwa kan disuruh oleh Rasulullah kita ini banyak-banyak sholat. Bukankah kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, ya, bantulah aku untuk banyak-banyak bersujud, banyak-banyak salat. Akhirnya dia kemudian membuat salat khusus namanya salat hari Rabu. Tentu semua kita tidak setuju dengan perkataan orang ini. Betul, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih bahwasanya kita ini hendaknya memperbanyak salat. Banyak sujud kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya membuat suatu sholat namanya sholat hari Rabu atau hari Sabtu atau hari tertentu. Ini tentu ya sebuah praktek yang tidak pernah dicontohkan oleh para salafus salih, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada lagi orang yang membuat salawat sendiri, berdalilkan dengan hadis kita ini hendaknya banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bukankah Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, katanya. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah. Loh, kita akan sedang bersalawat. Ya, bukanlah kata-kata mereka Rasulullah bersabda, man shalla 'alayya wahidah sallallahu 'alaihi biha asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita katakan ya akhi, betul, hadisnya sahih, kita disuruh bersalawat, betul, dan salawat itu diperintahkan, betul. Tapi dengan cara antum ini membuat salawat sendiri, mana dalilnya? Sahabat saja yang sangat fasih bahasa Arabnya tidak berani membuat syair-syair yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Justru mereka datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik. Ya hai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana bersalawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana? Dia berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana caranya bersalawat kepada engkau, hai Rasulullah? Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara salawat? Bagaimana lafaz-lafaz salawat itu? Maka Rasulullah SAW ia mengajarkan. Ya, adapun salawat yang diucapkan di zaman sekarang ini, sampai di antara mereka ada yang mengatakan ada katanya sudah sampai 3.000 salawat. Bahkan ada buku khusus yang menyebutkan tentang salawat-salawat tertentu, salawat untuk ini, salawat itu. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya dari sunnah Rasul SAW. Tidak pernah ada dengan sanad-sanad yang sahih. Semua adalah salawat-salawat bikinan manusia itu sendiri. Tidak bisa kemudian dia menggunakan sebuah dalil bahwa barang siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu khusus untuk salawat yang diajarkan oleh Rasulullah lafaz-lafaznya. Adapun kemudian membuat salawat sendiri, Masya Allah. Ini terkadang aneh ya akhi. Ketika kita membahas bahwa salawat yang disunahkan hanyalah ini dan itu, apa jawab mereka? Tuh lihat si fulan melarang orang bersalawat kepadanya. Masa orang mau salawat aja nggak boleh? Masya Allah.
Ya, padahal kita tidak melarang mereka bersalawat. Siapa yang melarang mereka bersalawat? Ya, yang kita larang adalah membuat cara atau lafaz-lafaz salawat sendiri. Karena, ya akhi, Allah yang menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Allah pula yang paling tahu salawat yang Allah sukai kepada Rasulullah. Tentu yang Allah sukai, yang Allah cintai adalah yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Maka akhi, tidak boleh kita berdalil dengan suatu dalil yang umum, kemudian membawakan keumuman hadis itu kepada suatu perbuatan yang tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Nah, ini ikhwatal Islam. Ini banyak contoh, ya, di antaranya misalnya, ya, ada orang yang berdalil dengan ayat, qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kata mereka, lihat, Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Sedangkan karunia dan rahmat mana yang paling agung dari lahirnya Rasulullah? Lahirnya Rasulullah itu kan karunia Allah dan rahmat yang paling agung. Kita disuruh bergembira. Makanya yang kita merayakan maulid ini adalah salah satu bentuk atau praktek dari kegembiraan kita, katanya begitu. Lihat, dia berdalil dengan ayat umum, kemudian membawakan kepada suatu praktek yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jelas sebuah kesalahan yang fatal, akhi. Karena bergembira itu harus dilihat bagaimana prakteknya para sahabat. Apakah dia kira bahwa para sahabat tidak gembira dengan kelahirnya Rasulullah? Apakah dia kira bahwa para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang 4 dan imam-imam setelahnya tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah? Mereka lebih bergembira dari kita, tapi caranya bagaimana gembira yang dimaksud itu? Tentu akhi, kegembiraan itu dengan cara apa? Mempelajari, ya, bagaimana sisi-sisi kehidupan Rasulullah, tata cara ibadah Rasulullah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW praktekkan. Itulah bergembira. Setiap hari kita pelajari, bukan gembira setiap tahun sekali. Ya, kita ini gembiranya seharusnya setiap hari dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akal Islam. Ada lagi orang ya, berdalil dengan hadis yang umum. Untuk apa mewajibkan ya orang-orang untuk berbaiat kepada jamaahnya? Di mana ia berkata, katanya kan Rasulullah bersabda, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah, katanya. Maka kalau kalian tidak berbaiat kepada jamaah saja, kepada saya, ya, kalau kalian tidak berbaiat kepada kelompok saya, kalian matinya bangkai jahiliyah. Lihat, dia memakai dalil kemudian dibawakan kepada kelompoknya, kepada jamaahnya. Ya subhanallah, dalil itu sahih. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ya mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Namun dia tidak tahu bagaimana praktek daripada Rasulullah dan para sahabat dan para ulama setelahnya. Siapa yang berhak untuk dibaiat? Ya, bukan tentunya imam-imam jamaah tertentu atau kelompok tertentu sama sekali. Karena itu semua hanya akan memecah belah umat Islam saja. Banyak ya akhi, orang kita lihat dia berdalil dengan hadis-hadis atau dalil yang umum, akan tetapi dalam prakteknya ya sangat jauh daripada apa yang difahami oleh salafus salih, ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oleh karena itulah Al-Imam Syatibi dalam kitab beliau yang mengagumkannya, yaitu kitab Al-Muwafaqat,
menjelaskan mengenai hubungan dalil yang umum dengan perbuatan atau praktek salafus salih. Kata beliau, kullu dalilin syar'iyyin la yakhlu an yakuna ma'mulan bihi fi salafil mutaqaddimin daiman aw aktsariyan aw la yakuna aw la yakunu ma'mulan bihi illa qalilan aw fi waqtin ma aw la yathbuta bihi 'amalun. Fahadhihi thalathatu aqsam. Setiap dalil syariat itu tidak lepas dari 3 keadaan, kata beliau. Keadaan yang pertama itu diamalkan dan difahami oleh salaf secara terus-menerus atau kebanyakan waktu. Keadaan yang kedua tidak diamalkan kecuali secara jarang atau pada keadaan-keadaan tertentu saja. Yang ketiga adalah yaitu tidak ada sahabat yang mengamalkan dan tidak pula ada yang memahami demikian. Jadi ini 3 macam, 3 keadaan. Adapun yang pertama, an yakuna ma'mulan bihi daiman aw aktsariyan, suatu dalil syariat yang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus atau kebanyakan waktu, fala iskala fil istidlali bih, maka tidak ada problem dalam berdalil dengan hadis itu. Wala fil amal ala wifqih, tidak ada problem kita untuk mengamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis itu, dan itulah sunnah yang harus diikuti dan jalan yang lurus, kata beliau. Contohnya apa? Dalil-dalil seperti apa? Taharah. Cara berwudu, bagaimana Rasulullah SAW salat, bagaimana Rasulullah SAW zakat dan syarat-syaratnya, bagaimana Rasulullah berudhiyah, berkurban, demikian pula akikah, nikah, talak, demikian pula tata cara jual beli, banyak sekali. Yang ini adalah alhamdulillah kebanyakan itu demikian. Nah, kemudian para sahabat pun mempraktekkan demikian. Maka pada waktu itu fala iskala fi sihhatil istidlali wa sihhatil amali min sairil ummah bidzalika 'ala al-itlaq. Tidak ada problem kita akan bolehnya berdalil dan bolehnya beramal. Seluruh umat semua bersepakat demikian. Wathani, adapun yang kedua, an yaqa'al amanu bihi illa qalila. Dalil syariat yang diamalkan tidak diamalkan kecuali sedikit atau pada waktu tertentu saja atau pada keadaan-keadaan tertentu saja. Maka kata beliau dalil yang seperti ini, bagaimana sikap kita ini? Wa amma ma lam yaqa'il amal alaihi illa qalila. Adapun kata beliau, dalil yang seperti ini yang tidak diamalkan kecuali sedikit atau pada waktu tertentu atau keadaan tertentu saja, fayajibu tathabbutu fihi wa fil amali ala wifqihi, kata beliau, wajib kita harus memeriksa dulu secara teliti keadaan-keadaan seperti bagaimana yang boleh kita mengamalkan dalil seperti itu. Tentu kita lebih memperhatikan dalil-dalil yang sifatnya diamalkan terus-menerus daripada dalil-dalil yang diamalkan secara jarang atau sedikit saja. Sebuah contoh misalnya, akhi, daripada yang kedua ini. Rasulullah SAW pernah suatu malam sholat tahajud. Kemudian Ibnu Abbas pun berwudu dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun memutarkan, memegang kepala Ibnu Abbas dan mendirikannya di sebelah kanan. Lihat Rasulullah SAW sholat bertahajud secara berjamaah di sini dengan Ibnu Abbas. Namun kalau kita perhatikan, ini terjadi sekali-kali dan tidak pernah terus-menerus, tidak pula kebanyakan waktu. Itu pun juga Ibnu Abbas
beliau lakukan demikian dalam rangka mempelajari dan ingin mengetahui bagaimana praktek daripada tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mensifati kepada kita bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur, dan ini merupakan sebuah faedah yang agung. Ya, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana sunnah-sunnah dari bangun tidur itu. Sampai kemudian ya Rasulullah SAW sholat, lalu Ibnu Abbas ikut sholat. Kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW pun ya sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian beliau pun witir. Dan beliau mensifati bahwa Rasulullah SAW ya sholat yang di rakaat pertama itu membaca Al-Baqarah, kemudian ya An-Nisa, kemudian Ali Imran. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, sampai-sampai waktu itu aku berkeinginan untuk berkeinginan buruk, ingin duduk saja dan tidak ingin meneruskan saking panjangnya sholat Rasulullah SAW. Namun setelah itu Ibnu Abbas tidak pernah ikut lagi. Ibnu Abbas pun sepeninggal Rasulullah tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk sholat tahajud berjamaah. Demikian pula Hudzaifah bin Yaman yang pernah sholat tahajud bersama Rasulullah. Setelah tahajud itu Hudzaifah tidak pernah lagi ikut-ikutan bersama Rasulullah. Tidak pernah setelah Rasulullah wafat Hudzaifah ngajak-ngajak orang untuk sholat tahajud berjamaah. Coba ya kita perhatikan. Demikian pula keadaan Aisyah radhiyallahu anha yang ketika haji, ya, waktu itu beliau terkena haid. Ya, kemudian setelah haji, Aisyah minta kepada Rasulullah supaya dia umrah. Maka Rasulullah SAW karena ya untuk menenangkan hatinya, akhirnya ya mengizinkanlah Aisyah untuk umrah setelah haji itu. Di mana kemudian diantar oleh saudaranya, saudara kandungnya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk mengantar Aisyah ke Tan'im. Kemudian setelah itu pergi umrah. Namun ya Abdurrahman bin Abu Bakar sendiri yang mengantar Aisyah tidak ikut umrah, dan tidak pernah ada satupun sahabat lain yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang anehnya kemudian di zaman sekarang diamalkan secara terus-menerus. Ya, ada orang umrah sampai berkali-kali, berulang-ulang, Tan'im umrah lagi, Tan'im umrah lagi. Katanya Aisyah melakukan itu, padahal itu ya adalah khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha dan bagi mereka yang keadaannya seperti Aisyah radhiyallahu anha, tidak secara umum. Ya, buktinya tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan seperti pengamalan Aisyah. Bahkan Abdurrahman bin Abu Bakar sendiri yang mengantar Aisyah tidak ikut-ikutan umrah. Itu menunjukkan itu adalah dalil yang khusus ya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itulah akhi, di dalam melihat dalil-dalil seperti ini harus kita ini teliti. Ya, tasabbut, periksa dulu dengan teliti keadaan-keadaannya. Bagaimana, apakah bisa kita praktekkan secara umum atau tidak? Akhul Islam. Adapun yang ketiga, yaitu alla yathbuta 'anil awwalina annahum aminu bihi 'ala hal. Tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan dalil syariat seperti itu. Maka fahuwa ashaddu min annahu dalilun 'ala ma za'amu laysa bidalilin 'alaihi al-battah. Maka itu jelas ya tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh diamalkan. Ya. Sebab kalaulah itu boleh kita amalkan secara keumuman demikian, tentu para sahabat lebih mengetahui dan lebih memahaminya. Contohnya banyak ya, akhi, sudah saya berikan contoh tadi. Ya, orang yang membuat salawat, membikin salawat sendiri tanpa dalil, kemudian berdalil dengan hadis, ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, kemudian dalil itu digunakan untuk membolehkan membuat salawat sendiri. Padahal tidak ada satupun sahabat yang mereka itu membuat salawat sendiri. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Tidak pernah terdengar kalau ada Imam Syafi'i membuat ya salawat sendiri, atau mungkin dikatakan ini adalah salawat Syafi'iyah misalnya. Ya, salawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i.
atau ada salawat yang khusus dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, atau ada salawat yang khusus dibuat oleh Imam Malik, atau ada salawat yang khusus dibuat oleh imam-imam kita terdahulu. Tidak ada, ya akhi. Semua salawat yang ada di zaman sekarang ini, yang dibikin-bikin, semua adalah ya bikinan orang-orang terakhir, yang entah siapa tidak tahu yang membuatnya, ya, majhurin, ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti tadi juga, orang yang berdalil dengan keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendirian, kemudian dipraktekkan untuk apa? Sholat berjamaah, ya, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyat masjid secara berjamaah. Kita katakan tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Tidak pernah ada sahabat yang mempraktekkan demikian. Maka apakah Anda lebih faham dari para sahabat, ataukah para sahabat yang lebih benar jalannya? Tentu para sahabat lebih alim dan lebih faham ya tentang maksud daripada keinginan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau berkata, kata Al-Imam Syatibi, "Fama amila bihil mutaakhiruna min hadzal qismi mukhalifun li ijma'il awwalin." Maka dalil apa saja yang diamalkan oleh orang-orang terakhir dari bagian yang ketiga tadi, yang tidak ada satupun para salafus soleh mempraktekannya, maka ia berarti telah menyimpang dari ijma' ya orang-orang yang pertama. Wa kullu man khalafal ijma' fahuwa mukhti'un. Dan setiap orang yang menyelisihi ijma' atau konsensus, maka ia pasti salah. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ala dhalalah. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ya. Maka dari itulah akal Islam. Ya, kita harus berusaha memahami ini. Kenapa? Karena kebanyakan ahli bid'ah, orang yang berbuat bid'ah dan kesesatan, seringkali berdalil dengan Al-Quran dan hadis yang sifatnya umum. Lalu kemudian hadis Al-Quran atau hadis itu dibawa kepada ya perbuatan mereka yang diada-adakan itu. Ya. Maka ya Asy-Syatibi berkata, wa katsiran ma tajidu ahlal bid'ah wad dhalalah yastadilluna bil kitabi was sunnah yuhammilunahuma madahibahum wa yughabbiruna bimushtabihatihim 'ala al-'ammah wa yadhunnuna annahum 'ala syai'. Ya, karena kata beliau banyak yang engkau dapati ahli bid'ah dan kesesatan berdalil dengan Al-Quran dan hadis, lalu mereka membawakan kepada madhab mereka. Ya, lalu mereka hiasi, mereka hiasi dengan syubhat mereka kepada orang-orang awam. Dan mereka mengira bahwa mereka di atas dalil, padahal tidak di atas dalil sama sekali. Ya, kita lihat mereka bawa dalil, akhi. Ya, kata siapa katanya merayakan Maulid Nabi tidak ada dalilnya. Ini dalilnya. Ternyata kita dapati semua dalil umum. Ya, kita akan disuruh untuk mencintai Rasulullah. Ini kan dalam rangka mencintai Rasulullah, betul. Ya, mencintai Rasulullah diperintah. Siapa yang bilang kita tidak cinta kepada Rasulullah? Semua kita cinta sama Rasulullah. Apa seperti itu cinta Rasulullah? Cinta Rasulullah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakan Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Para sahabat lebih cinta kepada Rasul daripada kita. Tapi aneh, tidak ada satupun sahabat yang merayakan Maulid Nabi. Tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4 merayakan Maulid Nabi. Apakah mereka yang lebih yang salah atau kita yang benar? Ataukah mereka yang benar, kita yang salah? Mana mungkin ya akhi, mereka semua di atas kesalahan. Ya, ketika mereka tidak merayakan Maulid Nabi, tentu merekalah ya yang benar dan di atas kebenaran. Karena mereka yang paling faham bagaimana mempraktikkan agama ini. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ya harus kita fahami dalil itu dengan benar. Kemudian Al-Imam Syatibi berkata,
dalam kitab Al-Muwafaqat itu. Falihada kullihi, maka oleh karena itulah yajibu ala kulli nadhirin fid dalil syar'i mura'atu ma fahima minhu al-awwalun. Ya, wajib atas setiap orang yang meneliti dalil syariat untuk memperhatikan apa yang difahami oleh orang-orang yang pertama, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Wa makanu alaihi fil amal bih, dan apa yang mereka amalkan, fahuwa ahra bis shawab, itu lebih dekat kepada kebenaran, wa aqwam fil ilmi wal amal, dan lebih lurus dalam ilmu dan amal. Kemudian Al-Imam Syatibi rahimahullah menjelaskan tentang sebab-sebab orang itu sesat dan bisa memahami dalil tidak semestinya atau jatuh kepada perkara yang diada-adakan. Beliau berkata dalam kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 231. Kata beliau, kullu man ittaba'al mutasyabihat aw harrafa al-manaqat aw hammala al-ayati ma la tahmiluhu 'inda as-salaf as-salih aw tamassaka bil ahadits wahiyah أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي ليستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يفوز بذلك أصلا والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. Kata Al-Imam Syatibi rahimahullah, setiap orang yang mengikuti mutasyabihat atau merubah-rubah ilat atau membawa ayat pada apa-apa yang tidak difahami oleh salafus salih, atau berpegang kepada hadis-hadis yang lemah, atau mengambil dalil dengan pemahaman yang dangkal untuk berdalil pada setiap perbuatan atau perkataan atau sebuah keyakinan yang kebetulan sesuai dengan tujuannya, maka orang seperti ini tak akan pernah sukses sama sekali. Lihat di sini beliau menyebutkan, yang pertama kata beliau, setiap orang yang mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang samar, yang dikira itu dalil padahal bukan dalil buat dia, atau dia merubah-rubah ilat. Ada orang bikin ilat sendiri, kemudian dari situ apa yang terjadi? Akhal Islam bikin kaidah sendiri, seperti orang liberal, katanya memotong tangan pencuri itu tidak harus. Kenapa? Karena tujuan memotong tangan itu supaya dia kapok, yang namanya supaya dia tidak mencuri lagi, katanya begitu. Supaya dia tidak mencuri lagi. Padahal kan supaya dia tidak mencuri lagi caranya banyak, nggak harus memotong tangan. Bisa dengan dikasih uang yang banyak. Udahlah, pencuri ini dikasih uang yang banyak biar dia tidak mencuri lagi, nggak usah dipotong. Akhirnya dengan demikian katanya syariat potong tangan itu tidak harus dipraktekkan. Masya Allah. Lihat akhi, ini orang liberal, jil, jaringan iblis laknat ini, yang mengatakan, yang bikin ilat sendiri, merubah-rubah sendiri. Sebab kalau yang demikian itu difahami oleh para sahabat, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya, mempraktekannya. Rasulullah pun sudah menyampaikannya kepada umat. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berpaling dari potong tangan, yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang Islam liberal atau orang liberal ini, yang merupakan anak buahnya iblis, la'anahullah, berusaha untuk menggagalkan syariat dengan cara membuat ilat-ilat sendiri, ilat yang berulat. Ikhwatal Islam. Atau yang ketiga, kata Imam Asy-Syatibi, membawa ayat kepada perkara yang tidak pernah difahami oleh salafus salih. Itu contohnya sudah banyak saya berikan tadi.
Atau ia berpegang kepada hadis-hadis yang lemah. Ya, ada orang salat raghaib, ada orang salat nisfu Sya'ban. Ya, padahal Imam Nawawi yang merupakan pentolan mazhab Syafi'iyah tegas mengatakan bahwa salat nisfu Sya'ban dan salat raghaib itu bid'atun munkarah, bid'atun qabihah. Namun aneh, ya di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang mengamalkan salat seperti itu. Padahal hadisnya palsu dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Ya. Namun aneh, ketika kita ingatkan kepada mereka bahwa itu adalah hadis palsu, segera mereka bangkit untuk melawan dan berkata, wah ini ya mazhabnya aliran Wahabi, katanya, Masya Allah. Wah ini bikin agama baru. Wah dan yang lainnya, padahal yang bikin baru dia. Ya buktinya para sahabat tidak ada yang mengamalkan, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dari imam zaman ke zaman. Ya bahkan para Imam Nawawi saja yang hidup pada abad ke-6 mengingkari salat seperti itu. Padahal beliau adalah imam mazhab Syafi'iyah. Anda lebih paham dari beliau atau dari mereka ataukah bagaimana? Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Atau kata Imam Syatibi, au akhadha al-adilla bi badi'ir ra'yi liyastadilla ala kulli fi'lin aw qawlin aw i'tiqadin. Ya, seseorang mengambil dalil lalu memahaminya dengan pemahaman yang dangkal. Untuk berdalil membolehkan suatu perbuatan atau perkataan atau suatu keyakinan. Ya, ada dalilnya katanya yang menunjukkan bolehnya kita berbaiat kepada setiap kelompok. Mana dalilnya itu? Ya, dalilnya man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata maitatan jahiliyah, katanya. Ya, orang-orang yang kemudian di zaman sekarang membela Ahmadiyah, ya, enak aja terkadang bawa dalil, ya, difahami dengan pemahaman yang sangat dangkal, bahkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh ayat atau hadis itu sendiri. Ya, kan ada nama Ahmad itu dalam surat ini, katanya dalam surat As-Saffat, min ba'dismuhu Ahmad, tuh kan, ya bukan Muhammad, katanya Ahmad. Ya, itu menunjukkan Ahmadiyah benar, ya subhanallah. Ya, ini orang yang memahami dengan pemahaman yang dangkal sekali. Karena semua ulama tafsir dan semua ulama setelah di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan dari zaman ke zaman semua menafsirkan yang dimaksud dengan Ahmad lah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan si Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Terkadang seperti itu. Ya, orang-orang yang pemahamannya dangkal yang kemudian dianggap ulama atau diulamakan, ini yang bikin bejat agama ini. Ya, bikin rusak agama seperti itu. Tanpa melihat bagaimana ia menempatkan suatu dalil, bagaimana ia memahami suatu dalil. Maka kata Imam Syatibi, faman talaba khalasa nafsih, barang siapa yang mencari keselamatan dirinya, tathabbata hatta yattadhiha lahu at-tariq, hendaklah ia berhati-hati, periksa dulu dengan secara teliti sampai jelas jalan itu. Wa man tasahala, tapi orang yang menganggap remeh masalah ini, romatu aidil hawa, akan dilempar oleh tangan-tangan hawa nafsu, fi ma'atiba la makhlasa lahu minha illa ma sya'allah, di dalam jurang yang ia tidak akan bisa selamat darinya kecuali apa yang Allah kehendaki. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ya penting kita memahami apa yang seperti difahami oleh para sahabat. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Had dalam kitab beliau As-Saril Munakki, ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. Kata beliau, tidak boleh mengada-ada suatu penafsiran ayat atau penafsiran sunnah yang tidak pernah ada penafsiran tersebut pada zaman salaf terdahulu.
yang tidak pernah mereka ketahui, tidak pernah dijelaskan kepada umat. Ya, kata beliau, tidak boleh kita membuat penafsiran suatu ayat yang tidak pernah dikenal oleh mereka, tidak pernah dijelaskan pula oleh mereka. Ya, antum lebih faham tentang Al-Quran atau para sahabat? Al-Quran itu turun dengan bahasa para sahabat. Mereka langsung memahami Al-Quran dari mulut Rasulullah SAW yang suci. Mereka yang paling faham tentang maksud daripada Al-Quran. Tahu-tahu kok ente menafsirkan sendiri yang tidak pernah difahami oleh mereka. Fa inna hadha yatadhamman annahum jahilul haqqa fi hadha. Karena yang seperti ini sama saja mengatakan bahwa para sahabat bodoh terhadap kebenaran dalam masalah ini. Sama saja mengatakan bahwa para sahabat sesat dalam masalah ini. Ya, sementara orang yang memahami ini, yang terakhir ini, ya, dia telah mendapatkan petunjuk, ya subhanallah. Akhal Islam. Makanya Ibnu Qayyim membuat pertanyaan kepada kita dengan pertanyaan yang membuat kita harusnya berfikir. Kata beliau, inna ihdatsal qawli fi tafsir kitabillah alladhi kana as-salaf wal ummatu ala khilafihi yastalzimu ahada amrayn. Kata beliau, mengada-ngada suatu penafsiran dalam kitabullah yang ternyata bertentangan dengan penafsiran salafus saleh atau tidak pernah difahami oleh mereka, konsekuensinya adalah tidak lepas dari dua perkara. Apa itu? Imma an yakuna khata'un fi nafsihi atau takuna aqwalus salafil mukhalifata lahu khata'. Bisa jadi dia yang salah, atau ya ulama salaf terdahulu yang salah. Wala yashukku aqilun annahu aula bil ghalat wal khata' min qawlis salaf. Orang yang berakal tidak ragu bahwa orang ini pasti lebih layak disalahkan daripada menyalahkan salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama yang mengikuti manhaj mereka. Makanya aneh, ada orang menafsirkan dengan suatu penafsiran begini dan begitu, tapi ternyata para salafus saleh tidak pernah ada yang memahami demikian. Ya. Ajaban, sebuah keajaiban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ketika ada orang yang bersin di sisi Ibnu Umar, kemudian dia berucap apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mendengar itu Ibnu Umar langsung mengingkari dan berkata, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW hanya mengajarkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ya, dalam setiap keadaan hanya mengatakan Alhamdulillah saja, kata Ibnu Umar. Tidak ada tambahan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Mungkin kalau ada orang berkata, lihat Ibnu Umar melarang orang salawat. Masya Allah. Ya, jelas ini adalah perkara yang aneh. Ya. Maka dari itu, akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita adalah memahami dan mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh salafus salih tanpa menambah-nambah atau membuat pemahaman sendiri yang tidak pernah difahami oleh mereka. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menyuruh kita semua untuk apa? Berpegang kepada pemahaman para sahabat. Ibnu Mas'ud berkata apa? Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh dari para sahabat. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, yang paling sedikit bebannya, dan yang paling lurus petunjuknya. Ya. Ibnu Mas'ud menyuruh supaya kita memahami seperti pemahaman para sahabat. Bahkan suatu ketika Ibnu Mas'ud dia masuk ke masjid dan didapati di situ ada orang sedang berzikir dengan cara yang aneh, tidak pernah para sahabat melakukannya. Mereka berkeliling dipimpin oleh satu orang dengan membawa kerikil,
Kalau pemimpinnya berkata, ucapkan Allahu Akbar 100 kali, mereka semua beramai-ramai mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud yang mengingkari mereka. Kata Ibnu Mas'ud apa? Uddu sayyi'atikum. Hitung saja kesalahan kalian itu. Saya jamin tidak akan hilang dari kalian sedikit pun juga. Waihakum ya ummat Muhammad, kata beliau. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ya. Apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan, atau kalian ini lebih baik petunjuknya dari petunjuk Rasulullah? Ini lihat bejana para sahabat belum pecah, ya. Pakaian para sahabat belum lusuh. Ya, artinya kenapa kalian tidak mau mengikuti bagaimana pemahaman para sahabat dan tata cara ibadah para sahabat? Apa jawab mereka, ya akhi? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini niatnya baik, kami ini menginginkan kebaikan, hai Abu Abdurrahman. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun ia tidak mendapatkannya akibat tata caranya yang salah. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan pelajaran ya di pagi ini semakin memahamkan kepada kita bagaimana cara beragama yang sahih. Bagaimana memahami dalil yang benar. Ya, jangan sampai kita ini terpengaruh dengan adanya orang-orang bawa-bawa dalil kemudian membawakan kepada perbuatannya yang bid'ah. Ya, banyak kita terkadang terpengaruh, tuh kan si fulan juga bawa dalil, katanya sudahlah selama ya sama-sama bawa dalil, kita enggak usahlah yang meributkan, toh ini masih ikhtilaf. Masya Allah, ini akibat daripada tidak faham bagaimana cara memahami dalil, ya. Makanya antum belajar dulu bagaimana cara memahami dalil yang benar. Ya, kalau kita tidak pernah belajar kemudian ada orang bawa dalil, langsung kita tertipu. Loh kok ya si fulan ternyata punya dalil juga. Betul, dia punya dalil, cuman yang salah itu cara pendalilannya. Ya, dalilnya sahih, yang tidak sahih itu tata cara berdalilnya. Itu yang jadi masalah. Sehingga kemudian orang awam yang tidak pernah memahami masalah ini, dianggapnya ya udahlah, ya kita jangan merasa benar sendiri. Masya Allah. Ya, padahal kebenaran itu hanyalah yang datang dari Al-Quran dan hadis dan yang difahami oleh para salafus salih. Ya, adapun yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan yang tidak pernah difahami oleh salafus salih, bagaimana akan dikatakan benar? Yang enggak boleh itu akhi merasa benar, ya, kalau jelas tidak jelas ya dalilnya. Tapi kalau misal jelas dalilnya, pemahaman salafus salihnya jelas, wajib kita merasa benar ya akhi. Nah,